Pernah nggak sih Anda mikir kalau pilihan yang Anda buat hari ini, mulai dari apa yang Anda beli sampai siapa yang Anda percaya, mungkin bukan 100% pilihan Anda sendiri? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar isi buku yang provokatif banget. Judulnya, Narasi sebagai Arsitek Peradaban, karya El Nur Hasanah. Buku ini mengungkap gimana cerita yang kita konsumsi setiap hari, dari dongeng waktu kecil sampai feed TikTok, ternyata adalah arsitek tak terlihat yang ngebangun keyakinan dan realitas kita. Anda pasti tahu kan perasaan ini? Algoritma itu seolah-olah bisa baca pikiran kita, menyajikan konten yang pas banget, bahkan sebelum kita sadar kalau kita lagi pengen itu. Menurut En Nur Hasanah, ini bukan cuma sekedar personalisasi yang bikin nyaman. Oh, bukan. Ini adalah gerbang masuk ke fenomena yang jauh lebih dalam, sebuah arsitektur pengaruh yang tersembunyi. Oke, mari kita bedah ide utamanya. En Nur Hasanah membuka bukunya dengan tesis yang cukup radikal. Narasi adalah nafas peradaban. Ini bukan cuma kiasan puitis ya, ini adalah argumen inti bahwa tanpa narasi, tanpa cerita yang kita yakini bersama, hukum, negara, bahkan konsep uang sekalipun gak akan punya makna apa-apa. Jadi narasi itu ibarat sistem operasi yang menjalankan masyarakat kita. Nah, untuk membongkar argumen ini, kita akan lihat 5 pilar utamanya. Pertama, gimana narasi jadi arsitek pikiran kita, terus gimana mesin narasi modern mengubah semuanya, lalu kenapa kita bisa tersesat dalam cerita, keempat, gimana caranya jadi arsitek kesadaran, dan diakhiri dengan pertanyaan pamungkas. Sebenarnya, siapa sih penulis cerita Anda? Oke, kita mulai dari yang pertama. Arsitek pikiran kita. Di bagian ini, bukunya menantang gagasan umum kalau cerita cuma hiburan pasif. Sebaliknya, setiap narasi itu adalah alat konstruksi. Poin fundamentalnya begini, setiap cerita yang kita konsumsi, mau itu film, game, atau bahkan cuma scroll singkat di media sosial, itu bukan konsumsi pasif. Itu adalah kalibrasi. Secara halus tapi terus-menerus, narasi-narasi ini mengkalibrasi kompas moral kita, mendefinisikan apa yang kita anggap baik, benar, atau diinginkan. Seringnya tanpa persetujuan sadar dari kita. Sekarang, kita masuk ke jantung masalah di era digital, mesin narasi modern. Buku ini berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran yang luar biasa besar, dari cerita di api unggun yang komunal ke algoritma yang super individual. Coba lihat perbandingannya di sini, jelas banget. Narasi tradisional, kayak cerita epos gitu, dirancang untuk kohesi sosial, buat ngikat komunitas dengan nilai-nilai bersama. Sementara itu, mesin narasi modern yang diotaki oleh algoritma tujuannya cuma satu, ekstraksi perhatian. Fungsi ini secara inheran menciptakan realitas yang terpecah-pecah, di mana setiap orang dapat narasi yang dirancang khusus untuk menahan mereka, bukan untuk menyatukan mereka dengan yang lain. Akibatnya, wah, sistemik banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kita jadi terisolasi dalam gelembung filter dan ruang gema, yang pelan-pelan mengikis otonomi kognitif kita. Nah, kalau kemampuan berpikir mandiri kita tumpul dan kita hidup di dunia narasi yang beda-beda, polarisasi sosial itu bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi sebuah keniscayaan. Nah, disinilah letak ide paling baru dan provokatif dari buku ini, konsep penjaluran naratif. Ini lebih dari sekedar rekomendasi loh. Ini adalah sebuah proses arsitektural di mana algoritma bukan cuma menyajikan konten, tapi secara sistematis membangun sebuah jalur identitas untuk kita. Setiap klik, setiap like, itu ibarat batu bata yang diletakkan di sebuah jalur yang mungkin tidak pernah kita pilih secara sadar. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita bisa begitu rentan sama penjaluran ini? Jawabannya ada di psikologi pengaruh, di mana kita seringkali tersesat dalam cerita. Kuncinya ada di fenomena psikologis yang disebut transportasi naratif. Coba dibayangin, pas Anda nonton film sampai lupa lagi duduk di sofa, atau baca buku sampai larut malam. Itu bukan sekedar terhanyut, itu kondisi di mana kita benar-benar tenggelam dan pertahanan kritis kita menurun drastis. Prosesnya, seperti yang digambarkan di sini, itu semacam peretasan kognitif. Mulai dari konsumsi pasif, kita masuk ke fase imersi emosional. Di puncaknya, pemikiran kritis kita lumpuh sementara. Nah, di momen inilah terjadi penyerapan nilai. Ide-ide dari narasi itu seolah disuntikan langsung ke alam bawah sadar kita, melewati gerbang logik. Setelah memetakan masalahnya, buku ini nggak meninggalkan kita dalam pesimisme kok. Ada jalan keluarnya, kita harus bergeser. Dari konsumen pasif menjadi arsitek kesadaran. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Ini dia seruan utamanya, untuk bangkit menjadi arsitek kesadaran. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma. Dari yang tadinya kita jadi objek yang dibentuk oleh narasi,
menjadi subjek yang secara sadar merancang dan memilih narasi yang membangun realitasnya sendiri. Bedanya fundamental banget, seperti yang bisa kita lihat. Si penerima pasif itu reaktif. Dia membiarkan algoritma mendikte persepsinya. Sebaliknya, arsitek kesadaran itu proaktif. Mereka bukan cuma mengonsumsi, tapi juga mendekonstruksi narasinya. Mereka secara aktif ngambil alih kendali atas arsitektur pikiran mereka sendiri. Nah, alat utama untuk jadi arsitek ini adalah literasi media kritis. Ini bukan sekedar soal mendeteksi hoaks ya. Ini lebih mirip kemampuan forensik, kemampuan buat membedah sebuah narasi, mengidentifikasi DNA ideologis di baliknya, dan paham mekanisme persuasi yang lagi bekerja pada diri kita. Jadi, gimana cara mulainya? Coba latih diri kita buat ngajuin pertanyaan-pertanyaan forensik ini setiap kali kita konsumsi media. Tanyakan, cui bono, siapa sih yang diuntungkan dari narasi ini? Pesan apa yang tersembunyi? Dan yang paling penting, gimana cerita ini mempengaruhi perasaan dan pikiran saya? Setiap pertanyaan ini adalah langkah buat merebut kembali otonomi kognitif kita. Terakhir, buku ini memperluas lensanya. Pertanyaannya bukan cuma siapa penulis cerita Anda, tapi juga siapa penulis cerita kita. Karena ini bukan cuma pertarungan individu, tapi pertaruhan peradaban. Poin pamungkasnya adalah ini. Arsitektur kesadaran individu itu jadi fondasi dari ketahanan kolektif kita. Ketika setiap dari kita menjadi arsitek yang waspada, kita secara kolektif membangun sebuah benteng peradaban. Benteng yang tahan terhadap erosi polarisasi, manipulasi, dan disinformasi. Maka, pembahasan ini ditutup dengan satu pertanyaan fundamental untuk kita renungkan. Setiap hari saat Anda buka ponsel, coba tanyakan pada diri sendiri, siapa yang pegang pena hari ini? Apakah Anda sang arsitek sadar dari hidup Anda? Atau jangan-jangan algoritma yang bekerja dalam senyap? Pilihannya ada di tangan Anda.